akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Lindawati Ginting dari UPT SPF SDN 106824 Bersama Kabupaten Deli Serdang sebagai supervisor. Saya Doni Agus Susanto dari SD 101864 Gunuriti sebagai coach. Saya Nomi Sari Murkaban dari PT SPS 104221 Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Nomi. Selamat siang Pak Doni. Apa kabar hari ini Bu Nomi? Baik Pak. Nah, dengar cerita nih Bu Nomi, katanya Bu Nomi ingin melakukan sharing atau semacam coaching di kesempatan hari ini. Benar Bu Nomi? Iya benar Pak. Nah, apa kira-kira Bu Nomi? Apa rencana atau pertemuan kita hari ini Bu Nomi? Gini nih Pak, saya mau cerita dulu Pak mengenai anak murid saya. Aduh Pak, saya galau dari anak murid saya Pak. Ya. Waduh, galau. Nah, jadi kira-kira nih Bu Nomi, Bu Nomi galau tadi Bu Nomi. Jadi apa tujuan dari permasalahan kegalauan itu Bu Nomi itu? Iya, ini Pak, murid saya Pak banyak yang belum bisa membaca Pak. Banyak yang belum bisa membaca Iya. ya. Jadi kalau belum bisa membaca, ini sebentar lagi nih mau ujian nih Pak. Pada lagi mau ujian. Nah, sementara nanti kalau ujian gimana nih saya? Anak muridnya juga nanti belum paham, materi belum tersampaikan, gitu Pak. Kemudian karena memang mereka juga belum bisa, banyak yang belum bisa membaca, kelas jadi riuh Pak. Nah, saya jadi bingung juga gimana nih solusinya kira-kira gitu. Saya mau apa yang saya lakukan gitu Pak. Tadi banyak siswa yang belum bisa membaca, lalu ibu bingung dan riuh di kelas terlihat riuh ya Bu Nomi ya. Iya. Nah, jadi Bu Nomi itu apa tolak ukur dari tadi Bu Nomi sudah katakan banyak siswa yang belum bisa membaca. Nah, jadi kira-kira Bu Nomi apa tolak ukur dari keberhasilan pada masalah ini kita? Mau saya nih Pak ya, kedepannya murid saya itu lebih banyak yang sudah bisa membaca gitu. Setidaknya Pak sudah bisa menyatukan huruf lah Pak. Menyatukan huruf meskipun belum kalimat, tapi setidaknya sudah bisa menyatukan huruf. Kan sudah kayaknya mengajar mereka ke depan itu ada satu keberhasilan menurut saya kalau mereka nanti bisa kenal huruf lagi, lebih banyak yang dikenalnya, bisa menyatukan huruf sehingga bisa membaca gitu Pak. Nah, jadi itulah tolak ukur yang Bu Nomi ingin harapkan lah ya, Iya. keberhasilan yang ingin Ibu harapkan sebelum kita bisa membaca ya Bu Nomi. Lalu Bu Nomi, adakah kesempatan atau apa kesempatan yang Ibu Nomi miliki atau potensi apa yang mungkin Ibu Nomi bisa sampaikan ke anak-anak atau Ibu terapkan gitu agar murid-murid ini bisa membaca? Sempat terpikir sih Pak ya, gimana kalau misalnya khusus untuk anak-anak yang sudah bisa membaca nih, sudah bisa membaca, nanti dia sama-sama dengan kawannya mereka jadi tutor sebaya gitu. Sempat juga terpikir seperti itu. Ya. Nah, baik Bu Nomi. Nah, jadi ada nggak kekuatan yang untuk mencapai yang Ibu katakan tadi tutor sebaya atau mencapai tujuan itu? Ada kekuatan? Dari anak-anak yang sudah bisa membaca itu tadi, Iya. sepertinya saya merasa ya anak-anak itu lebih nyaman dengan ketika dengan kawannya, kawannya gini loh, gitu, motivasi, oh kawan kita bisa membaca. Jadi nanti dengan aku sama-sama dengan dia bisa membaca gitu. Jadi maunya dibuat mereka jadi satu bangku gitu, disamakan yang belum bisa membaca dengan yang sudah bisa membaca, dibuat jadi rekan sebangku. Oke Bu Nomi. Nah, jadi baik ya Bu Nomi. Jika dibuat tadi Bu Nomi tadi jika dibuat skala nih Bu Nomi, skala antara 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira nah berada pada posisi berapakah untuk mencapai tujuan yang Nomi harapkan?
Kalau sekarang nih Pak, sekarang ini skalanya masih 4 ya menurut saya. Kalau bisa nanti masuk 7 aja udah keren gitu menurut Jadi saya. harapan Bu Nomi nanti kedepannya ingin ke level 7 ya, ke Ya, skala 7 lah ya. pengennya sih seperti itu gitu. Oke Bu Nomi. Nah Bu Nomi, adakah peluang yang bisa Ibu dapatkan dari permasalahan yang Ibu ini kan permasalahkan dan dari solusi yang Ibu sampaikan tadi? Adakah peluang yang bisa Ibu dapatkan? Maksudnya alternatif lain Ya, gitu. atau ada alternatif lain ya Bu Nomi? Iya. Tadi kan saya buatkan mereka tutur sebaya Pak. Nanti sempat juga sih terpikir di saya kalau seandainya nanti mereka membuat kartu huruf, kartu huruf itu mereka sama-sama buat dari rumah. Jadi nanti kartu huruf itu mereka akan letakkan di meja mereka masing-masing. Nanti saya tulis nih di papan tulis. Jadi mereka menemukan huruf-huruf itu tadi gitu. Huruf menemukan penggabungan misalnya BA ba gitu ya, CA ca baca. Mereka temukan sendiri gitu. Mungkin kayak permainan gitulah mungkin. Secara tidak langsung siswa aktif gitu Bu Nomi. Iya. Baik Bu Nomi. Nah kira-kira Bu Nomi, hambatan apa yang mungkin ya Ibu Nomi akan hadapi atau yang menghalangi untuk meraih tujuan ini sendiri? Nah, kalau niat muridnya satu, niat muridnya untuk membaca, kedua bisa jadi mungkin di rumah tidak dilanjutkan lagi gitu Pak. Jadi dari orang tua gitu. ya misalnya di sekolah nih, di sekolah kan kita sudah belajar, Ya. siswa itu tidak diulang lagi di rumah. Jadi itu bisa jadi berhenti lagi, besoknya lagi baru nyambung lagi di sekolah. Kalau seandainya tadi di rumah juga tetap ada mereka belajar malam, seandainya dengan orang tua di rumah dibimbing juga, saya pikir itu mungkin mereka lebih cepat bisa membaca. Oke. Nah baik Bu Nomi. Nah solusi apa kira-kira menurut Bu Nomi yang terbaik? Nah, solusi yang terbaik menurut Bu Nomi? Dari yang dua itu tadi, kalau solusi yang terbaik sebenarnya bukan dua itu aja sih, sempat terpikir juga Pak. Sempat terpikir juga di saya itu kalau seandainya mereka ada les tambahan gitu, sepulang sekolah. Baca dan sebagainya itu. Nah jadi kira-kira menurut Bu Nomi, dari berbagai macam solusi-solusi yang Ibu tawarkan tadi, menurut Bu Nomi akan menjadi rencana aksi kemudian yang terbaik menurut Bu Nomi untuk diterapkan kok? Kalau saya sih tutor sebaya sih, tutor sebaya ya. Apa kira-kira rencana Ibu Nomi untuk mencapai tujuan kita? Yang pertama dulu Pak, saya akan buat asesmen nanti. Asesmen. Ya asesmen. Oke. Jadi anak-anak itu nanti saya akan lihat di asesmen itu saya akan lihat kemampuan membacanya. Mungkin bisa saya bagi jadi 3 kelompok, yang mana yang belum bisa, yang mana yang sudah mulai bisa dan sedang, dan yang sudah expert yang sudah bisa. Nanti saya akan acak mereka sehingga mereka ditentukan siapa nih kawan sebangkunya gitu. Jadi dengan itu saya bisa tetap terapkan metode itu tadi, memang kartu huruf dan berbagai metode lainnya. Jadi saya mau fokus nih anak-anak saya ini biar bisa membaca lah ini. Oke, nah baik Bu Nomi, bagus sekali, menarik ya Bu Nomi. Jadi adakah prioritas yang Ibu Nomi harapkan? Adakah prioritas dari berapa tadi 3 solusi ya Bu Nomi tadi? Nah kira-kira prioritas apa yang Ibu mau duluankan gitu? Saya mau buat ini tadi sebenarnya Pak. Mereka itu yang tutor sebaya tadi, Tutor sebaya. itu saya prioritaskan. Jadi saya mau mencobanya sesegera mungkin lah. Sesegera nanti. mungkin ya. Kapan itu kira-kira? Karena ini sudah hari
Sabtu ya Pak, mungkin Senin lah nanti saya coba Pak. Nah kira-kira Bu Nomi nih, sebelum kita udah mau di penghujung sesi nih, kira-kira strategi apa yang Ibu Nomi akan terapkan untuk capai tujuan tadi Bu Nomi? Saya akan kalau strateginya itu memang saya nggak bisa melakukan sendiri gitu. Iya. Tetap memang harus ikut si anak yang menjadi tutor tadi. Saya juga akan konsultasi juga dengan orang tuanya nanti. Saya akan bilangkan, Bapak Ibu, anak kita yang ini kemampuannya segini, anak kita yang ini yang belum bisa sama sekali, mohon bimbingannya gitu. Mungkin seperti itu, dan saya akan kasihkan mungkin PR tugas tambahan lah yang bisa mereka baca di rumah dan dilatih lagi, besoknya latih lagi di sekolah. Oke Bu Nomi, kira-kira Bu Nomi dari apa yang Bu Nomi tadi sampaikan, ukuran keberhasilan rencana yang Ibu harapkan atau rencana aksi yang Ibu akan terapkan itu apa? Ketika ada misalnya Pak tulisan di papan tulis nanti yang mungkin satu baris, mungkin dua baris gitu. Karena kami kelas 1 itu sering kan menuliskan lagu. Menulis lagu yang singkat. Setidaknya anak-anak itu ketika ayo kita baca sama-sama sudah lebih banyak ya. Sudah lebih banyak ngomongnya. Ya, lebih banyak. Ini kan masih ada baru kedengaran suaranya sedikit. Yang lain ayo Ibu ulang, nggak usah Ibu ulang, kamu baca aja gitu. Jadi mereka sepertinya banyak yang kebingungan. Tapi nanti saya berharap gitu pas pertemuan setelah selesai yang saya lakukan itu, saya inginnya si anak murid itu ke depannya itu lebih rame sih. Yang mudah-mudahan lah iya. ya. Nah, kira-kira Bu Nomi nih, apa komitmen Ibu Nomi terhadap rencana aksi ini atau aksi nyata ini? Saya ingin berkomitmen Pak untuk melakukan hal-hal tersebut tadi itu sehingga tetap nih digiring nih anak-anak ini. Ayo tetap dimotivasi untuk terus bisa membaca, ke orang tuanya juga terus dikasih tahu supaya latihan juga di rumah gitu. Itu saya berkomitmen. Nah, adakah Bu Nomi, kira-kira adakah yang bisa membantu dalam menjaga atau mengingatkan Bu Nomi dalam menjaga komitmen ini? Ada kira-kira Bu Nomi? Mungkin rekan sejawat kali ya. Rekan sejawat. Karena nanti di kelas 2, nah itu kan mereka masuk dari kelas 1 nih. Jadi guru kelas 2 itu mereka juga akan menjadi pengingat saya nantinya bahwa murid saya belum bisa nih, belum berhasil, belum sukses. Baik Bu Nomi, ini sudah di ujung sebenarnya nih Bu Nomi. Iya. Nah, bagaimana kira-kira Bu Nomi, bisakah Bu Nomi simpulkan dari coaching kita hari ini gitu Bu Nomi? Apa yang bisa tersimpulkan oleh Bu Nomi? Silakan Bu Nomi. Dari coaching kita ini tadi Pak ya, saya merasa bahwa selama ini saya itu kayaknya pikiran saya nggak terbuka gitu untuk jadi sekarang ini sudah lebih terbuka kira-kira. Ya, saya bisa melihat besok aku kayaknya lakukan ini ya, lakukan ini ya, dari pertanyaan Bapak tadi gitu ya, buat ini ya, bikin ini ya gitu, seperti itu. Jadi sudah lebih terbuka, sudah lebih luas lah gitu ya Bu Nomi. Iya. Dari gagasan-gagasan yang Ibu Nomi ciptakan sendiri sebenarnya ya Bu Nomi. Iya, jadi gitu Pak. Nah, jadi menarik sekali Bu Nomi. Saya ingin lihat nanti aksi nyata sesungguhnya. Tadi kita janji Senin ya, hari Senin Bu Nomi tadi Sudah mulai. Nah, Senin. kita lihat lah ya Bu Nomi. Iya. Nah, mudah-mudahan tercapai Bu Nomi apa yang diharapkan. Nah, dengan coaching kita kali ini. Terima kasih ya Bu Nomi atas kesempatannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni Iya, terima kasih Bu Linda. telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya lagi setelah selesai coachingnya. Nah, sekarang saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching sebelumnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetisi tersebut, Pak? Baik Bu Linda, menurut saya sih
tadi kami sudah melakukan coaching ya Bu Linda. Nah, jadi salah satu performance kami tadi di coaching itu sendiri, kami sudah lebih ini Bu Linda, lebih terbuka, ya kan? Juga preferensinya itu kehadiran penuhnya itu aktif gitu ya Bu Linda. Lalu menurut saya itu sudah mencoba mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya. Nah, itu saya rasa sangat luar biasa dan itu sudah tumbuh dari diri saya sebagai coach, dan di coachingnya juga sudah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari diri saya, si coachnya juga sudah bisa menggali. Nah, itu yang saya rasakan Bu Linda. Oke, baik Pak. Nah, bagus. Semua yang Bapak sebutkan tadi memang sudah terpenuhi. Kalau boleh saya berbagi hasil pemahaman saya Pak ya? Boleh, silakan Bu Linda. Sangat menarik sekali Bu Linda. Ya, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan riset yang aktif. Iya. Bapak mendengarkan coachingnya, memberikan keluhan. Nah, saya bisa melihat itu karena Bapak berulang kali kembali mengulang pertanyaan. Berarti Bapak mendengarkan aktif, kan seperti itu. Kemudian Bapak juga tetap hadir, memperhatikan bagaimana raut wajah coaching. Nah, jadi Bapak memang betul-betul penuh hadir di sini Pak. Nah, kemudian Bapak juga tetap menggali informasi, menggali masalah, dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach Bapak dapat mengambil atau dapat mencari solusi dari masalahnya sendiri Pak. Nah, itu udah bisa dilihat dan sudah sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Hanya ada beberapa tadi sedikit saja sih, ada sedikit sebagai coach Bapak kurang sabar, langsung menyambung jawaban coach Bapak. Itu saja sih Pak. Jadi kelihatan seperti semacam Bapak gemes gitu. Gemes. Ini jawabannya itu Bapak. Nah, tetapi itu sih nggak, sebetulnya menurut saya tidak jadi masalah juga sih Pak. Berarti Bapak berhasil sama coachnya. Kenapa? Karena Bapak bisa menggiring sesuai dengan harapan Bapak coachnya. Nah, itu makanya Bapak bisa menyambung apa jawaban coaching yang belum selesai seperti itu. Nah, jadi karena Bapak sudah tahu, sudah paham, ini kemarin sini arahnya gitu. Hanya lebih baiknya untuk kedepannya Bapak lebih menahan diri lagi untuk tidak menyambung, mendulukan jawaban si coaching itu sih Pak. Iya, terima kasih Bu Linda. Nah, saya senang Pak, kita hari ini sudah melakukan kegiatan ini. Nah, jadi dari diskusi kita ini Pak, apa sih yang sudah terbayang yang akan dilanjutkan oleh Bapak selanjutnya ke depan? Saya sih berharap nanti ke depannya Bu Linda, coaching yang kita berlangsungkan pada kesempatan ini, saya ingin melihat coach kita melaksanakan aksi nyatanya, dan itu juga terlaksana sesuai dengan harapan coach itu sendiri. Nah, saya ingin seperti itu Bu Linda. Baik Pak, jadi kalau menurut saya Pak, coaching kita hari ini berhasil ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu Linda. Nah, saya senang Pak, Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan coachingnya. Jadi untuk ke depannya semoga kita bisa lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu Linda. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Linda. Semoga sukses ke depannya. Amin. Amin.